Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi datang sugeng rawuh di pojok kota Kretek. Saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok kota Kretek. Bersama centininews.co.id kita selalu mencoba ingin memahamkan masyarakat dengan dialog. Kali ini kita berada di Pasar Desa Ngembal, Rejo, yang kebetulan di hadapannya ada Indomaret dan di sebelahnya ada bangunan yang rencananya juga dibikin toko modern. Hanya sayangnya beberapa hari yang lalu disegel oleh Satpol PP. Ya, kita coba cari tahu kenapa bangunan itu baru dimulai kurang lebih 10%, kemudian Satpol PP melakukan penyegelan. Tentu ini ada ceritanya. Nah, termasuk salah satu sebab musabab kenapa bangunan itu disegel karena PLT Bupati Kudus dan OPD terkait mendapatkan surat cinta dari Elkis, Lembaga Kajian Strategis Kudus, yang ditandatangani oleh direkturnya Pak Haji Sururi Mujib. Mas Sururi, Oh ya, bisa diceritakan ini kejadian yang mungkin jarang terjadi di Kudus. Satpol PP akhirnya berani menghentikan dengan menyegel lokasi calon bangunan toko modern. terima kasih Bang Fikri. Memang betul, beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Senin kalau tidak salah, Satpol PP Kabupaten Kudus bergerak menuju ke lokasi bangunan yang bangunan tersebut kami yakin belum mempunyai IMB. Salah satu dasar yang digunakan adalah aduan masyarakat yang kebetulan lewat kami, didatangi banyak orang, kemudian kami membuat surat kepada PLT Bupati Kudus yang tembusannya kami berikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satpol PP, juga kepala desa, juga pengusaha yang bersangkutan. Semua surat sudah masuk dan alhamdulillah Satpol PP pada hari Senin sekitar jam 14.30 kurang lebih bergerak menuju lokasi untuk melakukan penyegelan terhadap bangunan yang sedang berjalan. Itu Bang Fikri. Jadi sebenarnya ketika kita bicara regulasi untuk mewujudkan sebuah bangunan yang dikasih label toko modern ini, sebenarnya regulasinya seperti apa, Pak Sururi? Jadi di Kabupaten Kudus tahun 2017 sudah mempunyai peraturan daerah atau perda, yaitu Perda nomor 12 tahun 2017 tentang penataan toko swalayan yang ada di Kabupaten Kudus. Dalam perda itu salah satu filosofinya adalah untuk memproteksi, melindungi para warung-warung eceran, toko-toko kelontong, usaha kecil mikro yang selama ini memang kesehari-harinya menggantungkan dari penjualan yang mereka lakukan. Hanya saja faktanya hari ini Kabupaten Kudus sudah hampir ratusan minimarket, toko modern lah bahasa kita itu, yang sudah berdiri di 9 wilayah kecamatan Kabupaten Kudus. Dan sudah beraktivitas. Dan diduga izinnya tidak komplit. Dan saya yakin mereka, para pengusaha toko modern atau minimarket tersebut belum mempunyai izin usaha toko swalayan sebagaimana yang diamanatkan di dalam pasal 9 Perda tahun 2012 tahun 2017 tersebut. Itu, Pak. Mas Sururi, seolah pengusaha ini mempedomani ketika dia mau mewujudkan sebuah bangunan itu, yang penting sudah ada persetujuan warga di sekitar.
hal-hal lain seolah ini ada kelompok tertentu yang menjamin. Karena ketika kita tanya IMB, ketika kita tanya KLUPL-nya, ketika kita tanyakan andalalinya, ini semua berproses dan ironisnya bangunan itu sudah sudah jadi dan beraktivitas. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak Sururi? Tidak salah kalau masyarakat menduga bahwa ini ada konspirasi antara pengusaha dengan pihak-pihak pejabat yang mempunyai wewenang untuk memberikan perizinan. Oleh sebab itulah, kalau misalkan pengusaha tersebut memang belum mempunyai izin, baik izin bangunan maupun izin prinsipnya tidak terpenuhi, aparat penegak perda harus berani melakukan tindakan tegas terhadap para pemilik dan pengusaha minimarket yang ada di Kabupaten Kudus. Kalau kemudian aparat penegak perda membiarkan dan pejabat-pejabat terkait membiarkan, ini artinya apa? Mereka sama sekali makan gaji buta. Mereka digaji rakyat untuk melakukan tugas itu, fungsi itu, ternyata mereka tidak melakukan itu dengan baik. Oleh sebab itulah kami berharap jangan sekali-kali rakyat disakiti terus-menerus. Oleh sebab itulah kami berharap negara hadir, dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten hadir untuk melindungi para pengusaha, yang masyarakat yang punya warung-warung kecil, toko kelontong, usaha mikro dan usaha kecil itu. Dengan hadirnya toko-toko model seperti ini, mereka mempunyai dampak yang sangat tidak baik, yaitu pendapatannya kurang, bahkan di atas 50% mereka kurang pendapatannya. Ini Bang Fikri yang kami harapkan. Jadi seolah terkait dengan perizinan ya. Ini tidak hanya menyangkut untuk mendirikan usaha toko modern. Akan tetapi kita bicara secara makro ya. Seolah di Kudus ini sedang ada maladministrasi ya. Artinya satu contoh misalnya ada bangunan tower sudah disegel tapi masih juga dilanjutkan pembangunannya dan sudah beraktivitas dalam kondisi disegel ya. Kan begitu. Artinya ketika kita bicara soal perizinan seperti yang sudah dilakukan oleh Satpol PP terhadap bangunan di belakang kita yang rencananya untuk toko modern ini sebenarnya kalau masyarakat boleh bertanya, ini disegel untuk selama-lamanya atau sementara sembari mereka memenuhi persyaratan-persyaratan. Menurut Pak Sururi seperti apa ini? Kalau kita bicara aturan, selama mereka dalam hal ini pengusaha tidak punya izin mendirikan bangunan, segel itu harus tetap ada. Ya. Artinya pengusaha tidak boleh melanjutkan pembangunan itu sampai dia memiliki izin yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Namanya saja izin mendirikan bangunan. Kalau dia belum berizin berarti tidak boleh mendirikan bangunan. Kan artinya harus dihentikan. Ya. Hanya saja saya mengapresiasi para penegak perda dalam hal Satpol PP untuk melakukan kegiatan itu. Tetapi saya khawatir di dalam perjalanan nanti ada pihak-pihak orang lain yang punya pengaruh mengintervensi pejabat Satpol PP yang melakukan tindakan sesuai dengan tupoksinya. Inilah yang kita khawatirkan. Seperti itu Bang Fikri. Ya, padahal Satpol PP sendiri itu adalah garda terdepan ketika kita bicara tentang penegakan perda, karena perda adalah wibawa kita. Ketika Satpol PP tidak mampu atau tidak kuasa menegakkan perda, itu artinya wibawa pemerintah kan digadekan. Iya. Kan begitu. Pak Sururi, terhadap keberadaan toko modern tentu kita bicara karena ini usaha perdagangan ya. Kan tidak hanya
selesai dia ngurus izin yang berkaitan dengan bangunan. Betul, betul. Artinya izin usaha perdagangannya pun juga harus dipenuhi. Betul, betul. Kalau berdasarkan mungkin analisa Pak Sururi, keberadaan toko modern yang sudah ada ini seperti apa? Jadi gini Bang Fikri, di dalam Perda 12 tahun 2017 itu para pengusaha toko swalayan harus mempunyai namanya IUTS, izin usaha toko swalayan. Itu ada di pasal 9 Undang-Undang Perda nomor 12 tahun 2017. Nah, salah satu persyaratan terkait adanya IUTS itu adalah ada kajian sosial ekonomi masyarakat sekitar. Itu harus ada. Di antaranya kemudian juga harus ada rekomendasi dari SKPD yang membidangi, dalam hal ini adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus. Selama ini saya sudah komunikasi dengan Kepala Dinas Perdagangan, belum pernah memberi rekomendasi satupun terhadap berdirinya toko swalayan yang ada di Kabupaten Kudus. Artinya apa? Ini kan main-main kalau pengusaha seperti ini. Mereka tidak punya izin usaha toko swalayan, tetapi mereka bebas beroperasi sehingga mengakibatkan toko-toko eceran, para UMKM kecil, mikro ini adalah sangat kerepotan dan sangat kehilangan pendapatannya di setiap harinya. Ini luar biasa kalau kemudian ini dibiarkan gitu Bang Fikri. Jadi kalau boleh secara ekstrim ya, ekstrim. Sebenarnya ketika kita menyebut mafia perizinannya itu di mana ini? Ketika Satpol PP mau menegakkan perda tidak kuasa, kemudian faktanya bahwa hampir semua toko modern ini tidak memiliki izin usaha toko swalayan, dan ini dinyatakan oleh Kepala Dinas Perdagangan bahwa tidak ada satupun toko modern yang direkomendasikan memiliki IUTS kan begitu. Sebenarnya kalau mau disebut mafia, yang mafia itu siapa sebenarnya? Jadi kalau kita sangat menduga ini ada permainan oknum-oknum di Dinas Penanaman Modal, pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu itu. Saya yakin ada permainan di sana. Artinya ada maladministrasi. Ada maladministrasi di sana. Saya mencoba mengkonfirmasi kepada salah satu kepala desa yang desanya akan dibuat bangunan toko swalayan atau yang sekarang mau berdiri. Ternyata dia mengakui bahwa dia mendapatkan uang 1 juta dari tanda tangan proses pengajuan itu gitu loh. Kalau di level RT, di level RW, di level desa saja mereka pengusaha sudah memberi uang itu dalam bentuk uang. Apalagi pejabat yang ada di atas saya, aku yakin, saya pastikan mereka pasti mendapatkan uang untuk mereka supaya bisa beroperasi. Hanya saja kami menantang kepada pejabat-pejabat yang ada di Kabupaten Kudus, menantang, saya ajak bermubakalah. Mubakalah, kalau dia memang tidak mendapatkan uang dari proses perizinan atau mendapatkan itu, berani nggak dia bermubakalah dengan masyarakat Kabupaten Kudus? Saya tertantang pada kesempatan ini, Pak Fikri. Iki wis versi ini Gus di sana. Artinya untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar bersih, harus berani tentunya. Kalau memang dia bersih, dia sudah mengikuti aturan yang ada, dia harus berani bermubakalah bahwa dia tidak pernah menerima sepeser pun uang, baik langsung maupun tidak langsung. Di luar perda ya. Di luar ketentuan yang ada. Ada gitu Bang Fikri. Pak Sururi, kalau kita baca referensi di bidang perizinan ini termasuk yang ditangani KPK ini termasuk 2 besar ya. Artinya paling banyak ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebenarnya kalau kita bicara Kudus, dalam hal ngurus perizinan itu seperti apa?
Jadi gini kalau saya, memang betul yang Bang Vicky sampaikan. Salah satu sektor yang terbesar di dalam adanya gratifikasi maupun korupsi itu adalah di sektor perizinan. Termasuk di Kudus. Kalau kemudian bagian perizinan terlalu mengumbal perizinan tanpa mengindahkan, tanpa mengadakan kajian sosial ekonomi bina masyarakat lingkungan sekitar, ya. diduga kuat mereka juga mendapatkan gratifikasi. Diduga kuat dia pasti mendapatkan gratifikasi dari pengusaha. Saya katakan pengakuan kepala desa saja tanda tangan satu aja sudah 1 juta kok. Padahal itu di luar ketentuan. Di luar ya. ketentuan. Artinya tip untuk pribadi kepala desa. Kepala desa sekalipun digunakan untuk makan bareng-bareng oleh teman-temannya. Iya, bagaimana dengan pejabat yang mengeluarkan izin itu kemudian? Artinya ketika faktanya bahwa toko modern di Kudus ini tidak satupun yang memiliki IUTS. Kalau kita bicara sanksi, seperti apa Pak Sururi? Jadi kalau bicara sanksi, pasti ini ada sanksinya. Hanya saja kalau saya ya jangan disanksi, ditutup. Tutup ya. Ditutup karena apa? Tidak memenuhi karena tidak memenuhi ketentuan itu. Apa artinya sanksi dia orang kaya? Kalau sanksi uang dia bisa membayar. Apalagi misalkan di depan pasar rakyat seperti ini. Jelas melanggar ya. Melanggar karena di Perda sendiri berhadapan dengan Indomaret pasar sudah. modern. Padahal ya. di dalam Perda pasal 8 itu harus berjarak. Minimal jaraknya 1000 meter dari pasar rakyat. Tiba-tiba ini jaraknya hanya 30 meteran. Jalan jalan ya. saja. Lah ini kan luar biasa. Apalagi di Kecamatan Mejobo, kuota sesuai dengan pasal 8 terkait dengan kuota di masing-masing wilayah. Itu Mejobo kuota maksimal minimalkan adanya 5. Sekarang sudah 7. Artinya yang 2 ilegal. Melebihi batas. Bukan ilegal, melebihi batas dan mereka nggak punya izin sama sekali gitu Bang Fikri. Inilah yang tentunya saya minta Satpol PP sebagai penegak Perda sebagai wibawa daerah betul-betul ditegakkan tanpa takut diintervensi oleh pejabat siapapun, termasuk bupati, termasuk temannya sendiri, dan termasuk orang-orang yang punya uang itu Bang Fikri. Jadi melihat kenyataan seperti ini, rasanya dari masyarakat itu gemes. Terus kira-kira kita kan punya anggota DPRD yang punya fungsi pengawasan. Kita punya inspektorat. Wong proses perizinan melebihi batas waktu belum direalisasikan saja harus ada sanksi, apalagi tidak berizin. Sebenarnya kita mempertanyakan bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD, kemudian bagaimana inspektorat, lebih jauh spesifik lagi ketika memang ada praktek pungli di sana, bagaimana saber pungli di Kabupaten Kudus. Kan begitu Pak Sururi. Sebetulnya kalau kita mengandalkan DPRD walaupun dia punya hak untuk melakukan controlling, pengawasan, kami tidak banyak berharap. Apalagi kalau kemudian kita mengandalkan inspektorat. Ini semua yang bermain teman-temannya sendiri saya pikir. Saya pikir gak efektif lah. Efeknya masyarakat harus bergerak. Bergerak kalau kemudian memang memungkinkan bahwa ini adalah pembiaran dan ada maladministrasi dan ada penyalahgunaan wewenang. Ini tentunya kita akan kaji. Kalau kemudian ada unsur pidananya nanti kita akan bermain ke unsur pidananya, nanti kita laporkan ke pihak terkait. Kalau maladministrasi terkait dengan pelayanan publik nanti kita sampaikan ke ombudsman gitu Bang Fikri. Artinya kalau memang indikator itu semuanya artinya memang benar dilakukan oleh oknum orang yang bermain di perizinan ya. Artinya perizinan, kantor perizinan terpadu kan ada kepalanya. Ketika anak buah memainkan seperti itu tidak mungkin tanpa restu pimpinan. Ya, artinya kalau ada pressure dari masyarakat bahwa indikator yang disampaikan oleh Pak Sururi tadi bahwa
terjadi mal administrasi, perizinan, kemudian banyak proses perizinan yang dimain-mainkan, kemudian terjadi praktek pungli di sana. Kalau memang fakta itu betul, apa tidak lebih baik masyarakat segera bergerak untuk menuntut kepada PLT Bupati Kudus mengganti kepala dinasnya? Jadi gini Pak Fikri, kebetulan saya mendengar tidak hanya Elkis yang bergerak. Sekarang Laskar Merah Putih pun kemarin informasinya sudah memberi surat kepada pihak-pihak terkait dengan banyaknya minimarket yang tidak berizin itu. Coba nanti kita koordinasi dengan teman-teman yang punya kepedulian terhadap hal seperti itu. Nanti kita kaji bersama-sama langkah apa yang paling tepat yang kita nanti akan lakukan ketika ini betul-betul terjadi penyalahgunaan wewenang, ada maladministrasi, ada dugaan pungli dan seterusnya itu. Makanya salah satu tuntutan LMP yang kami terima itu salah satunya adalah Bupati diminta untuk membuat tim gabungan yang melibatkan semua unsur termasuk aktivis-aktivis dari LSM, NGO, Ormas yang punya kepedulian terhadap hal seperti ini gitu loh. Biar nanti terang benerang sebetulnya ini ada apa perizinan di Kabupaten Kudus kok seperti ini gitu. Gitu loh. Ya. Jadi ya paling tidak ketika memang itu dilakukan oleh oknum, ada kesengajaan melakukan apapun terhadap proses perizinan, tentu yang harus diingatkan adalah karena ketika masyarakat menuntut agar kepala badan atau kepala dinasnya diganti, tentu jangan dilihat di sisi negatifnya, akan tetapi harus dilihat dari sisi positifnya bahwa masyarakat ternyata benar-benar ada keinginan agar kewibawaan pemerintah di Kabupaten Kudus ini betul-betul nyata. Jadi tidak seperti sekarang ketika banyak perda dilanggar, penegak perda diintervensi, tidak boleh ngapa-ngapain. Ini kan bukti bahwa kewibawaan pemerintah Kabupaten Kudus ini sedang tergadekan, kan begitu. Ya. Seperti apa konkretnya Pak Sururi? Jadi saya berharap ini adalah bagian upaya reformasi birokrasi. Kalau memang diduga ada pejabat yang nakal dalam semua hal, baik dalam proses perizinan, baik pungli maupun tidak bisa melayani masyarakat dengan baik, setidaknya ini Bupati langsung mengevaluasi dan mengganti, gitu loh, mengganti. Jangan menunggu ada laporan dari masyarakat kemudian nanti ditutup-tutupi seperti itu, Bu. Itu Bang Fikri. Ya. Apalagi saya sendiri punya pengalaman bahwa susahnya mendapatkan informasi. Ya. Artinya ketika kita menanyakan sesuatu terkait dengan perizinan, terkait dengan dugaan pelanggaran tidak sesuai dengan peruntukannya, seolah oknum kepala dinasnya ini tidak memperdulikan, kan begitu. Artinya cuek begitu saja. Ini kan sangat sangat ironis, sehingga ini sangat bertentangan dengan Kudus yang pernah mendapatkan award dari KIP Jawa Tengah. Maka ketika kualitas kepala dinasnya secara surat resmi tidak menjawab, WhatsApp tidak dijawab, ditelepon tidak diangkat, kemudian datang tidak dipenuhi, ini adalah bukti bahwa Kudus ketika mendapatkan award dari Komisi Informasi Publik ini harus direkomendasikan ditarik ulang, kan begitu. Ya, Pak Sururi. Problemnya pemerintahan kita gitu Bang Fikri. Jadi ketika masyarakat ingin tahu terhadap apa yang sudah dilakukan di sebuah OPD, itu kadangkala mereka menutup-nutupi, padahal asuhan kita kan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang informasi keterbukaan publik. Ternyata sangat sulit masyarakat mencari informasi data-data yang dibutuhkan
dalam rangka untuk ikut ngontrol pemerintahan. Satu sisi Pak Presiden silakan kritik dikontrol, tetapi satu sisi lain ketika kita minta data untuk susahnya bukan main, susahnya ya. luar biasa. Selalu ada yang ditutup-tutupi. Ada yang begitu. ditutup-tutupi. Inilah bukti bahwa mereka itu antara ucapan dan tindakan tidak sama. Antara ucapan dan tindakan tidak sama. Oleh sebab itulah momentum seperti ini sangat baik sekali manakala mereka khususnya adalah bupati untuk melakukan evaluasi kepada seluruh kinerja yang ada di SKPD, OPD, OPD yang ada. Bagaimana supaya kerjasama dengan masyarakat yang punya peran penting untuk ikut andil di dalam pembangunan, yaitu memberi masukan, mengkritik, memberi solusi. Tentunya semua ini adalah dalam rangka untuk kebaikan bersama. Bukan untuk kebaikan pribadi, bukan untuk kebaikan golongan, tetapi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan yang ada di Kabupaten Kudus. Iya. Jadi ya kami bersama centininews.co.id selalu ingin memahamkan masyarakat dengan dialog seperti ini. Artinya ketika ada rekomendasi kepada bupati, faktanya seperti ini, yang dilakukan seperti itu, tentu ini adalah fakta yang harus ditindaklanjuti oleh seorang penentu kebijakan di Kudus, dalam hal ini PLT Bupati Kudus, kan begitu. Ya. Kita tidak bicara bagaimana pengaruh nyata keberadaan banyaknya toko modern terhadap warung-warung tetangga, tidak. Karena itu nanti kita akan bahas secara khusus untuk episode berikutnya. Jadi yang kita sorot, kita garis bawahi adalah bagaimana urusan perizinan di Kudus. Benarkah banyak terjadi mal administrasi? Apakah Kudus ini termasuk kategori yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa urusan perizinan ini termasuk paling banyak nomor 2, ranking 2 setelah yang lain? Apakah di Kudus termasuk? Kita nanti akan uji. Elkis bersama Centini akan terus menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita ingin memproteksi kewibawaan pemerintah dengan penegakan peraturan daerah. Betul. Karena semua hal sudah ada aturan mainnya. Campur tangan pemerintah sangat penting. Terakhir, Pak Sururi, pesan untuk dinas terkait dan PLT Bupati. Pertama, saya berpesan kepada PLT Bupati, tolong evaluasi semua kepala SKPD atau kepala OPD yang kami anggap tidak mampu untuk bekerja dengan baik sesuai dengan tupoksinya. Terkait dengan perizinan, tolong pemerintah Kabupaten Kudus jangan mengumbar perizinan tanpa memperdulikan kelayakan hidup masyarakat sekitar yang ada. Jangan kemudian karena ada sesuatu yang diberikan kepada mereka, kemudian mereka tidak mau tahu keberadaan masyarakat yang ada. Kalau kemudian ini terus dibiarkan, masyarakat pasti akan bergerak untuk menuntut keadilan. Terima kasih Bang Fikri. Iya. Oke, demikian masyarakat Kudus dan sekitarnya sudah banyak yang kita sampaikan, khususnya terkait dengan izin dan perizinan. Jadi kesimpulan kita sementara bahwa di Kudus ini urusan perizinan diduga ada yang memain-mainkan. Ada yang bermain di sektor perizinan. Oleh karenanya tadi ada rekomendasi dari Elkis bahwa Bupati dalam hal ini Bapak Dr. HM Hartopo ST MTMM untuk mengevaluasi harus terus waspada kepada para pembantu-pembantunya. Jangan ketika ada persoalan kemudian mencatut nama beliau tanpa dikoordinasikan lebih awal. Masih banyak persoalan yang akan kita sampaikan melalui pojok kota Kretek ini.
Terima kasih atas kebersamaannya. Tetap melakukan aktivitas sesuai dengan protokol kesehatan. 3M, memakai masker, hindari kerumunan, mencuci tangan. Terima kasih, tetap sehat dan semangat.